Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini video yang nggak penting buat teman-teman di luar sana yang nonton video gue, dan ya kalian bisa lihat penampilan gue nggak jelas begini karena tadi siang itu gue habis bikin video udah selesai, terus gue rencananya mau pergi ke dokter untuk vaksin Feli sama Ailan. Terus tiba-tiba suami datang, terus dia ngasih tahu bahwa Okat udah meninggal gitu. Dan gue cuma mau bikin video ini untuk Okat, terserah kalian mau suka atau enggak, tapi pastinya kemarin waktu gue sempat bawa Okat masuk rumah, maksudnya tadinya gue mau piara dia di dalam rumah sama seperti Becky waktu dulu waktu lagi kecil. Jadi Okat itu anak dari adiknya Becky, namanya Kucik. Dia beranak ada 7, yang sebagian ada yang diminta sama orang, sebagian lagi ada yang ketabrak sama orang pada saat bawa mobil ke dalam daerah sini. Terus yang sisa itu cuma si Okat. Terus ya udah, karena gue berpikiran gue pengen Aileen ada temen di dalam rumah, jadi akhirnya waktu umur 1 bulan itu gue bawa dia ke dalam rumah. Cuman ya jangan digituin karena dia memang terlahir anjing liar. Di sini tuh ada beberapa anjing yang memang udah tua, terus istilahnya enggak dipiara yang istilahnya apa ya, bukan dipiara yang benar-benar dikasih makan 3 kali atau 2 kali sehari gitu. Tapi semenjak ada gue selalu kasih makan mereka dari kecil, pagi sama malam. Walaupun mereka siangnya gue nggak tahu mereka kemana gitu kan, tapi kalau yang bayi-bayi itu, khususnya Okat sama saudara-saudaranya itu selalu di depan di sini gitu kan teman-teman. Jadi suka gue kasih makan pagi malam. Dan gue berpikiran Aileen pengen ada temen, jadi akhirnya gue bawa dia masuk rumah. Dan karena dia kebiasaan juga dikasih sama tukang kebun yang di sini itu daging mentah, jadi akhirnya dia apa namanya cacingan gitu. Jadi pada saat dibawa ke dalam rumah, gue nggak tahu kenapa dia lagi mencret kan. Jadi semalaman gue harus bolak-balik bersihin pup-pupnya dia di dalam kamar mandi, dan gue lihat ada cacingnya. Aduh, bahaya nih dia cacingan gitu kan, gue takutnya ada nular sama Ailan. Akhirnya gue keluarin lagi karena gue berpikiran paling enggak dia masih netek kan sama ibunya, sama si Ucik gitu kan. Kalau dibawa ke sini tadinya gue mau stok susu dan gue kasih susu dari sini gitu, maksudnya susu botol gitu kan. Cuman karena dia cacingan, jadi gue keluarin lagi gitu, karena gue ya nggak tahu, sama gue yakin dia lebih aman kalau sama ibunya kan gitu. Karena Ucik ini walaupun lebih kecil dari Becky, dia bener-bener ngejaga banget anaknya gitu, ngurus banget. Terus kayak misalkan kalau dia punya makanan apa yang lucunya, sebenarnya waktu itu lucu ya teman-teman, gue lihat si Ucik kasih sesuatu ke Okat dan dimainin sama Okat. Ya kalian tau lah ya, anjing kecil itu kan seneng banget gigit-gigit, mainan gitu atau apapun gitu. Pas gue lihat ternyata itu jagung, apa sih namanya, jagung yang pakai gula gitu loh, makanan anak-anak gitu. Ya gue sih berpikiran
si Ucik betapa sayangnya dia sama si Okat kan teman-teman, sampai dia kasih makan itu gitu. Maksudnya ya walaupun dia cuma anjing liar tapi dia tahu kasih sayang gitu buat anaknya. Dan berjalannya waktu ya tahu-tahu dia udah besar gitu kan. Terus kemarin itu di sini ngelahirin lagi 3 anjing, 14 anak anjing kan teman-teman. Dan honestly kalau sebanyak itu gue nggak mampu ngurusnya gitu. Jadi kita lakukan pemilihan khusus anjing-anjing yang jantan aja yang kita simpen untuk jaga daerah sini juga, karena kan sebelumnya memang udah ada jantan juga gitu kan. Terus udah ada si Okat gitu. Terus kebanyakannya ceweknya ada 5 gitu. Terus gue berpikiran ya udahlah nggak apa-apa, kasihin aja anjingnya gitu kan. Nah itu kurang lebih mereka udah umurnya 2 atau 3 bulan. Terus kemarin itu kan ada yang minta kan teman-teman, dah akhirnya disisain 7 anjing. 7 anjing itu yang paling tua si Tablo, terus Becky, terus ada si Brownie, itu adik kakaknya Becky atau saudaranya Becky, dia lahirnya bareng sama Becky. Terus ada si Pincang karena sempet dia kelindes juga sama mobil truk di sini, karena di sini kan lalu lalang mobil truk, mobil pick up kayak gitu-gitu, carry untuk mobil angkutan telur. Terus udah gitu ada juga si Utung karena dia buntutnya tuh buntung. Terus ada Okat, ada Lupi. Untuk yang di luar rumah itu udah bener-bener yang udahlah formasi bagus gitu. Ada cowoknya kurang lebih 4, si Tablo, si Okat, si Pincang sama si Utung kan. Ceweknya Becky, Lupi sama Brody. Cuman beberapa hari terakhir gue denger orang yang minta anjing itu masih datang lagi karena masih ngincer si Brody kan, belum dapat gitu. Terus gue udah ngasih tau ke dia nggak boleh diracun, karena kan kalau gue tanya dia bilang mau dipiara. Terus banyak kan dibilang katanya ya whatever, nggak tahu, gue nggak bisa bilang dan gue nggak berani bilang mau diapain karena sebelumnya juga kejadian kayak gitu. Adik kakaknya Becky itu teman-teman, si Motem juga sama kejadiannya gitu, udah nggak dapet diracun ternyata. Dan gue nggak mau kalau misalkan mereka ngambil anjingnya diracun gitu. Iya maksudnya ya please lah gitu, whatever kamu mau ngapain anjingnya gitu, terus kamu minta jangan diracun gitu kan. Dan di sisa 7 anjing itu malam Jumat 2 minggu kemarin itu si Ule ketabrak truk kan. Jadi gue lagi kerjain tugas biasa malam-malam. Di sini tuh biasa banget kalau misalkan ada denger anjing teriak-teriak gitu, karena kan masih memang agak kecil ya si Ule. Biasanya dia digigit sama si Tablo karena nggak mau dideketin gitu kan. Alfanya tuh si Tablo di sini. Terus tapi gue berpikiran kok teriaknya nggak berhenti, tapi ternyata kelindes sama truk yang di sini kan angkutan. Ya udah ya biasa gue nangis lagi, ya kejar lagi, dan gue nggak bisa apa-apa karena pada saat kemarin itu kayaknya operasi gue baru seminggu atau gimana, intinya jahitan di perut gue masih sakit banget kan. Jadi gue nggak bisa jongkok, gue nggak bisa duduk, nggak bisa sama sekali ngelihat dengan jelas gitu ya teman-teman. Cuman suami bilang dan pegawai di sini kan bilang patah kan istilahnya, tulangnya sampai keluar kayak gitu. Dan ya gue bingung nggak tahu harus gimana lagi di sini. Yang bener-bener kayak ngurus untuk anjing-anjing yang di luar itu tukang kebun gitu. Terus tukang kebun juga bilang bahwa emang udah nggak bisa, kasihan gitu kan. Udah katanya jangan tengokin lagi Ule gitu, karena waktu si Ule masih hidup kan gue berpikiran ya udah at least kalaupun memang dia harus mati, dia kasih makan dulu yang benar gitu kan. Karena pada saat besoknya itu dia ternyata masih hidup pada saat ketabrakan malam-malam ya teman-teman. Besoknya masih hidup. Terus gue bilang mulai kalau mau pergi nggak apa-apa ya kan, karena dia nangis semalaman gitu. Dan gue nggak tahu harus gimana.
Satu, yang kedua kita tuh jauh dari mana-mana ya teman-teman. Terus udah gitu ya di dalam kebingungan gue, dan ya gue cuma bisa pasrah aja, nggak tahu harus gimana. Besoknya gue bikinin bubur nasi pakai ayam, gue prestoin ayamnya, tapi dia nggak mau makan. Terus udah gitu dikasih minum, ternyata dia minumnya banyak banget, mungkin capek abis nahan ya teman-teman, nahan sakit semalaman dia. Terus udah gitu ya udah dibilang katanya mati, ya udah gitu kan. Ya sedih, gue nangis malaman itu. Terus udah gitu ya gimana, sayang tapi ya udah pasrah gitu, karena istilahnya gue merhatiin prosesnya gitu, istilahnya dia masih hidup, ya udah gue coba simpen di tempat yang benar gitu loh. Terus udah gitu gue coba kasih dia makan, kasih minum, mau minum gitu. Terus kalau misalkan udah dia mau mati ya udah gitu kan, udah situ. Mungkin seminggu lebihnya itu terakhir si Okat suami yang bilang gitu kan, si Okat kok kayak lemes gitu ya, karena kayak apa ya, kayak linglung gitu, dia kayaknya sakit deh gitu kan. Gue sempat ngeliat keluar kan, terus gue tanya Okat kenapa, dia mukanya itu kayak memelas gitu loh teman-teman. Terus karena kalau Okat itu kalau ada gue pasti harus gue elus dulu, harus gue sayang gitu loh. Dia tuh deket banget sama gue karena mungkin dari kecil ya selalu ketemu gue kasih makan itu pasti. Terus udah gitu sempat dibawa ke dalam rumah juga, jadi kalau ada gue tuh dia paling manja gitu. Terus dia lemes banget, dan gue ya waktu kemarin itu bingung, gak tahu kenapa ya si Okat, apa kasih paracetamol atau apa gitu, karena di sini kan kita juga ada sedia vitamin dan obat-obatan ya untuk hewan. Sempat nanya juga boleh gak dikasih gitu kan paracetamol yang untuk hewan gitu kan, zetamol ya katanya boleh gitu, tapi gue belum sempat kasih gitu kan. Ya udah besok aja deh mau beli susu. Itu kemarin malam Sabtu dia udah lemes banget, udah yang kayak ngejoprak gitu, padahal emang dia sering banget tidur di depan rumah di pintu itu. Cuman mungkin 3 hari terakhir ini tiap malam dia tuh bener-bener tidur di depan pintu tuh badannya apa nempel banget, karena setiap kali ada orang paket datang gue harus suruh dia pergi gitu loh, karena pintu gak bisa dibuka kan teman-teman. Terus malamnya itu gue mau kasih dia susu, cuman udah jam 2 malam, ya udahlah besok aja lah gitu kan. Nah besoknya itu hari Sabtu kan kemarin, ini hari Minggu. Dan kemarin hari Sabtu itu gue bikin video, jadi seharian dan sore baru beres sebelum maghrib teman-teman. Pas saat gue keluar, gue dikasih tahu bahwa Okat udah koma gitu kan. Dan yang gue keselin itu bukan apa-apa, karena gue gak dikasih tahu, karena semalamnya itu gue udah rencana mau kasih susu. Dan kalau misalkan kalian tanya kenapa enggak dari tadi sebelumnya dikasih susu, karena pegawai kan ada yang bilang ya udah nanti besok katanya mau dikasih susu. Yang gue pikir dia udah kasih susu, tapi ternyata enggak dikasih susu, dan akhirnya dia koma. Terus akhirnya dibawa sama tetangga, karena tetangga rumah dari sini itu dia emang piara anjing ya, jadi istilahnya walaupun anjing liar yang tinggal di luar tetap bisa bolak-balik masuk rumah. Kalau gua kan di sini anjing liar yang di
luar, walaupun gue kasih makan, gue urus, gue sayangin, itu dia stay di luar karena di dalam rumah ada anjing juga, takutnya penyakit sama kutunya nular gitu ya teman-teman. Itu alasannya kenapa gue nggak sebebas itu memasukkan anjing yang stay di luar ke dalam rumah. Katanya udah diurus gitu kan. Ya udah, gue berharap si Okat bisa survive gitu teman-teman, karena honestly kayak gue nggak berusaha apa-apa sama sekali gitu loh. Dan asli gue selama dia hidup itu dia pasti pengen dilus-lus terus mukanya sama gue, pipinya. Dia gue ajarin untuk makan nggak gigit gitu loh, jadi berusaha untuk makan bisa pakai lidah dulu gitu loh. Pokoknya itu gue ajarin semuanya. Dia gue ajarin duduk segala macam.